Shalom, salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas perlindunganmu sampai kepada kami sampai malam hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan kami dapat mengerti firman-Mu itu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Saudaraku, yang menjadi renungan kita malam ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebangkitan Yesus adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam iman orang Kristen. Sebab kebangkitan Yesus merupakan suatu jaminan keselamatan bagi orang percaya. Dengan kebangkitan Yesus, maka kekristenan di dunia ini tidak akan runtuh. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan Paulus demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seperti kita ketahui bersama, sebelum Yesus dibangkitkan, murid-murid Tuhan Yesus tidak menyangka akan kebangkitannya. Meskipun Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia akan menderita, dianiaya, dan mati. Namun, ketika para murid bertemu dengan Yesus yang bangkit, maka seluruhnya berubah. Thomas yang semula begitu skeptis atau curiga,
Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia berlutut dan berkata, "Engkaulah Tuhanku dan Allahku." Hidupnya berubah 180 derajat. Satu persatu hidup murid-murid ini diubah. Dari orang-orang yang semula ketakutan, bingung, tidak mengerti misi hidup mereka, siap kembali ke kehidupan mereka yang lama, menjadi murid-murid yang berani mati karena Injil dan memberitakan Yesus yang bangkit. Saudaraku seiman, jika Yesus tidak bangkit, artinya dia mati karena dosanya. Dosa mencengkram dan menguasainya, karena upah dosa adalah kematian. Maka iman kita menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, dan hidup kita masih hidup dalam dosa kita. Kematian Yesus yang menebus, membebaskan kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang membenarkan kita di hadapan Allah, tidak akan terjadi jika Kristus tidak bangkit. Saudaraku seiman, dalam Korintus 1 ayat pasal 15 ayat 32, Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Maksudnya adalah, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka hidup kita biasa saja, seperti manusia dalam dunia ini yang biasa menjalani hidup tanpa dengan pemikiran adanya Tuhan, tanpa pemikiran tentang kebangkitan, tanpa tanggung jawab pada Tuhan, tanpa pengertian akan kehendak Allah bagi hidup kita, juga tanpa pemikiran tentang dosa dan tanpa hidup yang harus berkenan kepada Tuhan. Kebangkitan itu harus dilihat sebagai kemenangan yang agung dan mulia bagi iman setiap orang percaya dalam Yesus Kristus yang mati. Yang mati dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Apalagi dia akan datang kembali. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sementara mereka yang masih tinggal dan hidup pada saat kedatangannya akan diubah dan menerima tubuh baru yang dimuliakan. Dan yang terakhir adalah, bagaimana dan mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu penting? Jawabannya adalah, kebangkitan Yesus mendemonstrasikan bahwa Allah menerima pengorbanan Yesus bagi kita. Hal itu membuktikan Allah berkuasa untuk membangkitkan kita yang percaya pada Kristus dan tidak akan tinggal mati, namun akan dibangkitkan kepada kehidupan kekal. Inilah pengharapan agung kita. Karena itu, percayalah akan kebangkitan Yesus, maka kita pun akan dibangkitkan kelak bersamanya.
kita akan dibangkitkan kelak bersamanya. Amin. Tuhan memberkati. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu, dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan dengan kebangkitan-Mu kami yakin dan percaya hidup kami pun akan bangkit dari keterpurukan dosa maupun perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu. Sebentar kami ya Tuhan pada malam hari ini akan istirahat. Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.